Karena kamu sudah membantu adik-adik kamu ini untuk mendapatkan uang ini. Bantu apa? Kalang ngebantu? Bukannya Kalang Cuma apa? Enggak. Kun ente terjemana. Dapat kecap. Udah Muklis ngapain tuh? Uni Siti ngapain di belakang ambo? Lah justru Posita yang nanya, udah ngapain lagi? Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, udah kayak orang menyeberang. Uni, ambo iko lagi nunggu Hais sama Sobluk. Tuh anak 4 itu, alun kembali. Katanya sih lagi nyari uang, pitinyo hilang. Oh, pantesan itu Empok penasaran banget tuh masalah itu tuh. Semalam si Lukman juga bilang begitu. Uang hilang, uang hilang. Kira-kira uang siapa sih? Itu pun ambo udah tahu nih. Belum pulang lagi kemana? Umi. Umi. Makasih ya, Bang. Umi tati pulang. Ada Umi, ya Allah. Waalaikumsalam. Umi. Neng Sarah, maafin Empok ya. Neng Sarah udah sembuh, Neng. Iya, Empok kagak bisa nengokin dari kemarin. Oh, nggak apa-apa kok. Kan Po udah doain aja tuh udah cukup buat Sarah, ya kan? Iya. Pak Muklis, tadi Umi waktu abis jemput Sarah dari rumah sakit ngeliat Hai sama Sobluk di jalanan kok kejar-kejaran naik sepeda. Kok bisa begitu? Siapa yang ngasih izin? Kalau yang ngasih izin, Ustadz Musa, Umi. Soalnya mereka itu lagi nyari uang sumbangan. Hilang. Katanya ke bawah tukang sampah. Ya Allah, kok bisa? Aduh. Neng Sarah, Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarangnya. Ih, Pudin seneng banget liat Neng Sarah udah sehat. Tahu nggak, Neng Sarah? Pudin doain terus tiap pagi, tiap sore, tiap malam. Biar Neng Sarah cepet sehat, biar ketemu sama Pudin lagi. Allah care ya, Bang Pudin. Sama-sama Neng Sarah. Yang penting sarangnya. Tapi maaf ya, ini Sarah kan baru keluar dari rumah sakit. Kita permisi duluan masuk ya, biar Sarahnya bisa istirahat. Tapi sebentar dulu Umi. Ada pengumuman penting buat Umi sama Neng Sarah. Jadi, baru aja Pudin diterima di pesantren ini untuk jadi pegawai tetap. Tanpa tes, tanpa ijazah. Itu karena apa Umi? Itu karena ketampanan Pudin dan kecerdasan Pudin. Otak Pudin encer banget, makanya tanpa diseleksi lagi langsung diterima. Alhamdulillah. Ya udah maaf ya, duluan ya. Assalamualaikum. Ini bawa aja Uni ke dalam. Bawa. Udah Neng, Empok yang bawa. Terima kasih ya. Orang baru sembuh orang. Sarangnya. Apalagi sih? Pulang. Enak aja jadi karyawan diterima aja belum dites belum karyawan tuh cuman bantu Ustadz Musa belum karyawan pesantren pulang. Ih, kata siapa belum diterima? Yang nerima kan Ustadz Musa. Bang Muklis kan cuman security. Enak aja. Ambo emang security tapi Ambo punya peraturan juga. Bentar dulu. Kenapa? Bang lihat motor Pudin tadi. Emang kemarin mau motor? Enggak, dan kaki. Nyebelin pisang aing mah. Udah ngumpulin duit warga tadinya buat benerin genteng. Enggak ada, malah diambil Pak RT. Gagal, semuanya gagal. Udah gitu teh malah dinyinyirin terus lagi sama ibu-ibu di kampung teh. Ya. Iya Pak Kadir. Oh, ya. Nanti saya kabarkan ya. Ya, tunggu aja. Ya. Pak RT, ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT teh dari mana ini teh? Menirapi begini ganteng. Gini Bu Betrik. Ibu Santi. Apa lagi ya? Pak RT, Ibu bukan. Dewi. Siapa? Ibu Dewi.
Bukan Pak RT. Sophia, Oh Pak RT. iya, Ibu Sophia. Saya teh abis dari kelurahan. Ah gitu. Iya. Ya ampun, ini Pak RT temen baik pisan ya. Saya mah kagum, salut sama Pak RT. Udah ganteng, rapi begini, soleh. Meni baik mau ngurusin warganya ya. Dengan hati yang ikhlas gitu Pak RT. Mau menolong warganya yang kesusahan. Luar biasa ini Pak RT. Ya namanya juga Pak RT Muhammad Panji Abdul Bakar Kodir. Siap membantu Oh warganya. iya. Jadi Pak RT mau menolong warga yang kesusahan gitu ya? Ya pasti dong Bu, pasti. Keren. Kalau ada warga yang gentengnya bocor gitu Pak RT-nya pasti mau dibantuin dibenerin ya sama Ya Pak RT ya? iya dong Bu, siap membantu 24 jam. Keren pisan. Hayo atuh kita mau ke rumah Sophia yuk. Aduh. Ibu ngapain ngajak Pak RT ke rumah Ibu? Nggak boleh Bu, nanti apa kata tetangga-tetangga yang lain kalau melihat Pak RT datang ke rumah Ibu Sophie. Kan genteng saya teh bocor Pak RT. Bantuin benerin kan tadinya katanya mau bantuin warga yang kesusahan ya. Iya, jadi gentengnya belum dibetulin tuh Bu. Belum Pak RT bantuin ya. Siap. Beli kasep gitu. Pak RT siap membantu. Gitu. Hayo atuh Pak RT yuk. Ayo. Beli kasep gitu. Benerin genteng banyak orang teh. Astagfirullahaladzim. Umi nggak nyangka pesantren kita kena musibah seperti ini. Iya Umi. Aduh, Haikal, Ismail susah banget sih dicariin. Ini awas aja kalau mereka berdua berani ngaduin kita ke Ustaz Musa. Betul lah, Nafi. Lihat deh, siapa tuh yang datang? Sarah? Cie. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kamu udah sembuh. Alhamdulillah Hanafi. Maaf kalau aku nggak bisa jenguk kamu ke rumah sakit. Oh, enggak apa-apa banget kok. Makasih sebelumnya. Kalau gitu kita pamit duluan ya. Ya, Umi. Ya, Sarah. Waalaikumsalam. Ayo Positi. Pergi sih. Dicuekin nih ya. Bawa. Tenang kalau Hanif itu santai. Masih banyak cara buat ngedeketin Sarah. Kalau aku sampai gagal, kamu ya yang ngedeketin Atika. Kok jadi aku? Gagah banget. Bodoh. Wan! Kok anak-anak belum pada balik juga ya? Aduh, gimana nih? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Aduh, ya Allah, akhirnya datang juga. Iya. Ustadz udah panik mikirin kalian, tahu nggak? Gimana? Uangnya ketemu? Nemu Ustaz, ini Ustaz. Alhamdulillah, ya Allah. Memang ini rezekinya pondok pesantren Kunanta. Ustadz cuma mau ngingetin sama kalian semua, lain kali kalau mendapatkan atau diberikan amanah, langsung disampaikan dan dijalankan sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda, ya. Ya Ustadz. Ingat, ya, salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh agama Islam itu adalah tentang menjaga amanah. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat ke-27, wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Paham, Tom? Sebenarnya kekacauan ini asal mulai dari Haikal sama Ismail, Ustaz. Iya Ustaz, Afwan. Emang kita berdua yang masalahnya. Maafin ya Ustaz. Maksudnya, salah kalian gimana sih? Jadi gini, Pak Ustaz. Kak, itu kok ranting yang kecil-kecil, yang gede dong, kata Ustaz Musa. Bukan yang kecil doang. Haikal, Ismail,
di mana-mana itu dimulai dari yang kecil. Nggak ada tuh yang mulai dari besar ke bawah, mana ada. Tahu, lagian bukannya bantuin malah ngeritik aja. Ketahuan tuh kita capek tadi habis ngepel tahu. Tapi Ustadz Musa emang nyuruhnya yang kecil, kan yang gede biar nggak jatuh. Betul tuh kata Haikal. Kan disuruh Ustadz Musa itu nebangin dahan-dahan itu sing kecil ambil sing gede. Bukan sing kecil toh. Oh piye toh gimana? Nanti kita laporin ke Ustadz Musa. Wan, berani sama senior, Wan. Diancem-ancem seniornya, mau ngancem. Waduh, minta dikerjain. Hah? Wan, kerjain, Wan. Ayo. Kerjain, Wan. Turun. Gitu, Ustaz. Astagfirullahalazim. Jadi persoalan dahan pohon yang rubuh itu gara-gara Wawan sama Hanafi? Tapi gara-gara gitu juga, Ustaz. Iya Ustadz, maafin kita ya. Afwan kita nggak salah. Apa dihukum Ustadz? Jangan dihukum Ustadz. Kita juga jangan dihukum ya, Ustaz. Afwan juga nggak sanggup Ustadz. Aduh. Iya, Pak Ustaz. Jangan dihukum ya, Pak Ustaz. Giliran begini udah ke gap baru. Ustaz jangan hukum kami, Ustaz. Wow, magic. Apaan tuh? Coba kalau nggak ada salah. Teriak-teriak, lari sana, lari sini. Malah pernah kalian ngomong kayak begini. Tapi positifnya adalah Ustadz hargai kejujuran kalian. Kejujuran itu mahal harganya. Ya, nggak ada diskon. Bener-bener mahal. Dan Ustadz hargai juga keberanian kalian untuk mengutarakan kejujuran itu. Dan Ustadz pikir atas apa yang sudah terjadi hari ini, perjuangan kalian mencari uang ini, rasa-rasanya kalian harus beristirahat dulu. Gak usah banyak pikiran, dan Ustadz putuskan, Ustadz tidak akan menghukum kalian. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Musa yang baik dan santun. Iya, tapi ingat jangan diulangi lagi ya. Kalau ada amanah langsung dijalankan. Dan untuk kamu pakai nengok lagi. Masa pohon namanya elang? Ustadz ucapkan terima kasih karena kamu sudah membantu adik-adik kamu ini untuk mendapatkan uang ini. Bantu apa? Kalang ngebantu. Bukannya Kalang Cuma apa? Kalang cuma ingin istirahat. Oh, maksud Lukman, Kalang cuma mau istirahat sama seperti kalian. Seperti adik-adik yang lain. Oh iya, capek ya, benar ya, harus adil ya. gitu. Tahu aja. Iyalah. Ya sudah, kalau begitu silakan istirahat. Ustadz juga masih banyak kerja di dalam. Nih uangnya Ustadz terima. Doakan semoga uang ini berkah untuk pondok pesantren Kunanta. Ya. Ustadz masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus naik. Assalamualaikum. Kalang. Iya. Tangan Kalang mana? Nih, kenapa? Enggak tahu. Keselin. Oh, sudah kembali Ndoro Putri. Gara-gara lu sakit gua kena masalah tau gak? Masalah maksud kamu? Pakai nanya lagi. Teman-teman lu yang nggak penting itu tuh nyalah-nyalahin gue. Mereka bilang lu tuh sakit gara-gara gua ngerjain lu waktu acara sunatan masal. Kamu tenang aja, Lang. Aku sakit juga bukan karena kamu kok. Nih, ya nggak ada hubungannya sama gua lah. Apa sih? Itu. Assalamualaikum. Ya ampun, kamu udah balik ke pesantren. Ya betul, seneng banget. Halo, Hana. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku udah baik kan kok udah sehat. Hoi, Cherry Bell reunian. Udah senang? Udah asik? Udah Tika. Lang, kamu bisa nggak sih nggak ngeselin orang? Ngomong-ngomong soal ngeselin, itu harusnya lo ngaca gitu. Lo bisa nggak sih nggak ngeselin? Kamu tuh kalau ngomong bisa nggak sih nggak usah sembarangan kayak orang buang sampah. Heran aku. Pantesan aja anak buahnya begini. Panutannya kayak gini nggak bisa ngajarin. Ajarin dong temen-temen lu ngomong yang sopan gitu sama orang. Jangan main asal fitnah aja. Pakai nuduh-nuduh gue segala lagi. Aku bingung deh. Emang ada masalah apa sih? Ini Lu bingung? Lu tanya aja sama antek-antek lu. Ya Pak Ustadz, kami berdua mau minta maaf sama Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, kami telah lalai menjalankan tugas. Santri macam apa kalian ini? Masa kalah sama Haikal dan Ismail yang masih kecil? Kecil-kecil begitu, mereka berani untuk berkata jujur dan berani untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Kalian udah gede,
Suara udah ngebas ke kambing bandot. Hah? Masa kalian nggak berani jujur? Takut-takut? Kalian denger ya. Ustadz Musa yang baik dan santun ini tidak pernah mengajarkan kalian untuk lari dari masalah. Dengerin nggak? Dengerin Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz bener. Haikal sama Ismail yang ngelaporin Pak Ustadz. Eits! Dengar ya. Mereka cuma berusaha untuk berkata jujur. Menurut saya itu lebih gentleman. Awas. Kalau saya sampai dengar kalian mengintimidasi mereka berdua gara-gara masalah ini, kalian berdua akan saya Apaan tuh Ustadz? Main Pak Ustadz? suruh motong bawang sekebon. Hus! Mulut bokabel kebakar. Dan kalian pasti tahu kan? Atas apa yang sudah kalian lakukan, kalian harus menjalani hukuman. Hukumannya nggak berat. Gitu dong. Ya. Kalian cukup memberikan tausiah yang singkat, padat, dan bermanfaat pada saat selesai sholat isya. Supaya sebuah santri itu belajar dari kesalahan kalian. Kalian harus membawakan tausiah dengan sebaik mungkin. Paham dong? Dari sekian banyak sifat tercela yang telah datang peringatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu sifat ghaflah atau lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang kafir sebagai celaan untuknya. Dalam firman-Nya yaitu, mereka hanya mengetahui yang lahir saja, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Kamu ngapain ini Ismail? Ini udah jalanan buntu, masih didorong-dorong aja. Bukan Hilang. hilang apaan? Hidung positif. Ini dong Mbak Siti. Iya. Gimana sih, Bu? Kali ini ngapain sih? Positi lihat nih, masih pakai mukena begini udah tarik-tarik kemari mau ngapain? Bu, tolongin Haikal. Mau ngapain? Minta tolong apaan? Ini dia. Astagfirullahaladzim. Itu kasur sampai kayak begitu dibuat tidur apa dimakan sih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Siti. Kalau nggak ada Mbak Siti, aduh, Mbok, kita nggak bisa ngejahitnya, Mbok. Makasih banyak ya, Mbok. Tapi tunggu dulu. Mbok jangan kasih tahu siapa-siapa. Apalagi Ustadz Musa. Iya. Ini juga kalau bukan karena Empo sayang sama kalian, Empo tidak akan membantu kalian. Asik. Ya udah, ini kan udah malam. Semuanya udah pada capek, kalian juga harus istirahat. Positif apa lagi? Kalian harus tidur. Positif juga ngantuk banget ini, udah mau tidur ya. Siap, Mbok. Dah, Assalamualaikum. Dulu. Kira-kira bisa kan masang spraynya sendiri? Kagak, Po. Sumbangan 400.000. Oh, pengumuman ini Tata kira penting apa? Tanya cuma sumbangan dari warga. 400.000 buat Mbak Sarah. Wow. Nih. Ya ilah, cuma 400.000 doang. Kukira berapa? 400.000 bisa beli apa nih? Aduh, pijet. Kalau lu tahu dananya kurang, ya tambahin dong, cari ide dong. Ngaplang-ngaplong aja. Udah ya, kamu gak usah kepancing emosi sama apa yang diomongin. Ya udah kita menghindar aja yuk. Ya udah. Lu juga tuh. Lau kan anaknya yang punya pesantren. Lu cari ide, gimana caranya nambahin tuh dana. Jangan haho-haho aja. Ya terus kamu punya ide apa emang ya?
Nih. Nih, gue nyumbang. Pakai dia, banyak ngomong doang. Gocap. Gak ngomong doang tapi kalau pada nggak mau nyari kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah itu anak ngeselin banget ya. Gayanya kan ngomong ngelunjak lu. Udah Tik, nggak usah diladenin kayak gitu, kamu yang sabar. Itu mah namanya sombong, ria. Oh, bukan yang ngantuk sini. Nggak ada. Aduh, kantong sama peciku kosong, nggak ada uang. Ada kata kantongnya. Udah gitu gak ada duit lagi. Emang kalian nggak pernah punya duit, hah? Kere, nggak kayak aku. Dan nih, Ada di kamar. nih, tuh. 5.000 doang. Yang penting punya duit daripada kamu nggak ada. Ada dong banyak di kamar. Gak ada lagi. Udah deh nggak usah ngatain. Kamu belum tahu ya duitnya Lukman. Belum. Nih. Nah. Ya ilah cuman 2.000 man. Nih lihat 5.000 sama 2.000 gedean 5.000 man. Ini baru anaknya. Terus Kakaknya. terus Ibunya. iya. Bapaknya. Iya, Masih ada lagi. Banyak. Paling serem tenan nih. Nggak boleh. Ya udah. Sekarang Lukman mau nyumbang dulu. Ya Allah. Ini kok pada ikut-ikutan semua sih? Tik, ya kamu juga nggak bisa nyalain elang sepenuhnya. Ada benernya tahu kata elang. Dengan ngumpulin dana kayak gini, terus semua orang jadi ikutan, kan bisa memperbaiki pesantren kita lebih cepat. Saya kumpulkan kalian semua di sini karena kami akan membicarakan mengenai malam penggalangan dana. Tapi karena ini acara besar, jadi kita harus mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan banyak orang. Nah, untuk itu saya sebagai Ustadz Musa yang baik dan santun, saya mempercayakan Sarah untuk sepenuhnya mengurus acara ini. Insya Allah, Ustadz. Saya nggak setuju. Nggak setuju karena nggak jadi ketua lagi. Ntar mau ikut pemilihan ketua lagi, aduh nggak usah deh. Ujung-ujungnya curang. Betul, udah nggak usah dah. Pak Ustadz, kalau pemilihan lagi, saya udah dijamin pasti kalah deh. Saya ngaku itu. Karena dia udah jadi panutan di sini. Ulala, jadi maksud kamu apa lah? Lebih baik adu ide aja. Siapa yang idenya lebih baik, dia yang jadi pemimpinnya, jadi ketuanya. Ada nih nggak lu? Aduh Sar, udahlah ya. Kalau dia ngomong itu nggak usah dihirauin ya. Biarin aja lah ya. Kamu tuh jangan sampai terpengaruh sama dia. Aku siap kok nerima tantangan kamu. Ayo adu ide aja. Jangan takut. Asik nih. Iya, iya.